warahmatullahi wabarakatuh.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terburuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bacaan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Untuk acara selanjutnya ialah sambutan Ketua BCKWI kepada Ibu Nida Wahyuni. Tempat dan waktu kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Lukman Hakim SE, kepada yang terhormat Ibu Pimpinan Ranting Aisyah se-Cabang Baru, kepada yang terhormat Ibu Guru dan Ibu Kepala TK Aisyah se-Cabang Baru, dan kepada terhormat para hadirin yang dicintai Allah. Puji syukur kepada Allah karena pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah keimanan, kesehatan, ketakwaan, kesempatan sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan keberangkatan kita semuanya dari rumah menuju Tambak Rejo dengan niat bismillah untuk mencari hubungan Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat ilmu manfaat dan berkah kepada kita semuanya, dan kita akan selalu kalinya salawat dan salam semoga kita tetap selalu beristiqomah, selalu kita tunjukkan kepada Rasulullah SAW yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita ajaran yang benar, yaitu agama Islam. Semoga beliau sahabat-sahabat tabi'in sampai kita pada akhir zaman nanti yang pastinya kita bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW dengan lurus dan benar. Insya Allah mudah-mudahan bunda-bunda solehah, bunda-bunda mujahidah, kita nanti semuanya bisa bertemu dan berkumpul lagi di surga Jannatul Na'im. Alhamdulillah, sebelumnya kami mohon maaf atas nama pimpinan cabang Isyawaru kepada Bapak Ustadz Lukman yang mana kehadiran ibu-ibu pada siang hari ini agak terlambat Bapak Ustadz, karena biasanya kita jam 1 sudah mulai karena jalan Tropodo ada perbaikan, subhanallah, qadarullah, jadi kita harus sabar. Untuk
untuk yang naik motor bisa lihat-lihat, untuk yang naik mobil harus bersabar. Jadi alhamdulillah agak telat sedikit, mudah-mudahan semuanya akan berjalan lancar. Alhamdulillah pada siang hari ini atas izin Allah kita bisa bersilaturahim. Tanggal 18 November besok insya Allah Muhammadiyah dan Aisyah akan ada apa Ibu? Pesta yang besar ya, muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 di Solo, Surakarta. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang bersemangat untuk menjadi penggembira bisa sampai ke sana dengan lancar dan selamat. Saya juga mengingatkan kepada ibu-ibu keterkaitan dengan muktamar besok, karena setelah muktamar 2 atau 3 bulan kemudian akan ada muswil, kemudian musda, musja. Sekitar 6 atau 7 bulan kemudian kita akan ada musda. Kami mohon untuk ibu pimpinan cabang dan jajarannya, pimpinan ranting dan jajarannya mulai sekarang untuk mempersiapkan atau mencicil tugas atau laporan yang belum diselesaikan. Jadi pas ada musja kita sudah mempersiapkan dengan segala sesuatunya. Kemudian untuk program-program yang sudah terprogramkan dan belum dijalankan, monggo segera dijalankan. Karena sekitar 6 bulan lagi kita sudah ada musja. Jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei harus segera ada musja. Kemudian untuk besok, insya Allah hari Ahad besok, mungkin dari saudara kita, Ibu, dia juga sebagai sekretaris PCA Waru, mohon doa restunya kepada ibu semuanya, yang mana Bu Zainab akan pergi umroh. Jadi mohon doa restu dari ibu semuanya. Kemudian kami juga akan nama pimpinan cabang Siawaru, barangkali dari ibu-ibu ada yang mau nitip doa. Biasanya Bu, saya nitip doa ini agar setiap bisa silaturahim ke Busen. Insya Allah beliau akan berangkat Ahad pagi besok lusa itu. Jadi tidak banyak lebar lagi mungkin karena waktunya sudah siang. Kami akan nama pimpinan cabang Siawaru, kami mohon maaf. Oh ya, ada yang kelupaan. Untuk persiapan utama bagi ibu-ibu yang ikut cabang Waru yang mau berseragam baik itu kaos maupun jilbabnya, segera menghubungi kepada pimpinan ranting Aisyah masing-masing karena waktunya sudah dekat. Hari ini sudah tanggal 7, 1 bulan lagi kurang lebih sudah persiapan berangkat ke Solo. Jadi monggo biar tidak persiapannya biar tidak terlalu tergopoh-gopoh terlalu sekali, monggo dari sekarang berkoordinasi dengan ketua pimpinan ranting Aisyah masing-masing keterkaitan dengan persiapan muktamar yang kemarin. Saya kira cukup sekian. Kami akan nama pimpinan cabang Siawaru mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu semuanya dan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua PPH Waru, Pulau Jawa ini. Selanjutnya yaitu kita tiba pada acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Lukman Hakim ST, dan mohon ditutup dengan doa. Tempat dan waktu kami persilakan.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ibu-ibu sekalian, dan ada sedikit bapaknya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa dipertemukan karena tidak semuanya hamba yang Allah pilih untuk bisa hadir. Ada yang masih terlambat, dia belum sempat hadir di sini, atau ada yang karena satu keperluan, satu uzur tidak bisa hadir. Kita bersyukur hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau tanpa hidayah Allah yang memberikan kepada kita ketenangan, ketentraman, keselamatan, kemudahan berjalan dari lancar, aman, tanpa hidayah, tanpa kemudahan, tanpa nikmat yang Allah berikan itu, tidak akan mungkin kita di sini. Alhamdulillah. Saya baru pertama di sini berdiri ketika Bapak tadi Ustaz rata dari TK baru pertama. Alhamdulillah. Kalau dengan ketemu dengan ibu-ibu sudah beberapa kali, tapi di masjid yang lain, di Masjid As-Sabirin, rutin tiap hari Kamis pagi saya di sini, di masjid yang lain, di sana juga saya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi sedikit saya ingin, karena baru pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Siapa tahu nanti ketemu di jalan dengan saya atau dengan istri, Pak teman sama Pak Ustadz sama istri gitu ya. Ya sekitar kesalami monggo. Tapi kalau saya sendiri jangan. Saya berdua sama istri monggo. Alhamdulillah. Nama Lukman Hakim. Saya lahir itu di Papua. Iya, di Irian Jaya kalau dulu ya, sekarang namanya Papua. Nah, kok nggak keriting, orang Papua gitu nggak keriting ya? Ibu Jawa Solo, Bapak Ternate di Jadi kebetulan numpang lahir aja di Papua, kemudian pindah ke Jerman. Sedikit sebentar kasih flashback dulu. Pindah ke Jawa, kemudian saya sekolah di sekolah SD di Tandes, Simomulyo. Kemudian SMP saya masuk di Madrasah Sanawiyah di salah satu pondok pesantren di Solo, Jawa Tengah. Mungkin ada yang bisa menebak pondok pesantren? Ya, saya di pondok pesantren Ustaz Abu Bakar Al-Hasyim. Bukan jadi teroris Ustaz. Nah, jadi itu kan bahasanya mereka yang teroris. Kita diajarkan di pondok itu berbagai macam ilmu, mulai dari ilmu umum, ilmu sains dan macam-macam sampai ilmu agama, sampai baca kitab. Sanawiyah, aliyah di pondok. Kemudian lulus aliyah, pulang kembali ke Surabaya. Ketika masuk pondok itu, ibu dibilangin kan saya, bapak itu TNI AU, bapak misalnya, tentara, bapak itu tentara. Oh, anak itu lebih pondok, jadi mungkin lah. Ya alhamdulillah. Ibu sabar aja sambil berdoa. Alhamdulillah selesai dari pondok, ternyata tidak jadi mungkin sekedar mungkin ini ya, tapi mungkin masuk ke
penerbangan di PT Merpati Nusantara agar juara jadi teknisi pesawat terbang. Setelah pendidikan di Jakarta, teknisi pesawat terbang, kemudian terus menerbang teknisi. Selesai 2016 sudah nggak aktif lagi di Merpati, pensiun karena harus pensiun. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu dengan Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin respect saya. Kadang-kadang hidup ini tidak linear dari yang katanya pondok, kemudian tahu-tahu di penerbangan sekarang ya bekerja swasta saja, membangun laboratorium. Kita jadi membangun laboratorium, ada pekerjaan yang lain. Jadi alhamdulillah sambil itu semua kita bersyukur kepada Allah. Karena hidup ini kadang-kadang bukan sekedar kita hanya sekedar melakukan apa yang sudah Allah tetapkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahkan kita lahir di muka bumi bukan keinginan orang tua kita, keinginan Allah. Orang tua itu maaf, hanya perantara saja. Allah mengatakan kepada orang, afara'aytum ma tumnun. Tahukah kamu wahai para bapak, para pria, tahukah kamu apa yang kamu pancarkan? Maaf bahasa saya. Apa yang kamu pancarkan? Maaf. Kan sperma. Yang kau pancarkan pada seorang wanita istri. Tapi apakah engkau yang menciptakan itu? Antum takhluqunahu am nahnu khaliqun, kata Allah. Apakah engkau yang menciptakan dia, membesarkan dia, menumbuhkan dia? Am nahnu khaliqun, kata Allah. Atau kamu yang membesarkan itu semua? Kamu kan kerjamu hanya sekedar itu saja. Habis itu kau pasrah kepada Allah. Hendak diapakan? Apakah hendak tangannya cacat, tubuhnya cacat? Engkau tidak tahu. Itu kerjaanku. Nahnu nusawwirukum fil arhami kaifa nasya, kata Allah. Kaifa yasha. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, kata Allah. Dialah yang menggambar, memotret, membangun dirimu itu dalam rahim-rahim istrimu itu, dalam rahim-rahim ibumu itu. Sebenarnya Allah. Jadi bukan tangan-tangan manusia lagi. Manusia itu hanya seperti petani juga, menanam bibit, beli bibit, habis itu bibit ditanam di dalam tanah. Selanjutnya, ya dia pasrah kepada Allah. Apakah Allah akan menurunkan hujan atau tidak? Apakah Allah akan menghancurkan tanaman ini? Terserah Allah. Demikian juga kita kan. Ada yang kemudian lahir cacat, ya memang sudah ketetapan Allah. Walaupun itu ada sunnatullahnya. Sebelum itu kan sekarang teknologi sudah bisa mendeteksi, memprediksi, dan itu sunnatullahnya. Ikhwan fillah, rahimahullah. Memang kadang-kadang hidup itu ajaib. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu menghadapi kehidupan di Mekah, di Madinah, ada kadang-kadang timbul rasa putus asa. Karena tugas kita sebagai seorang mukmin kan berdakwah. Jadi mohon maaf, dakwah itu bukan hanya saya, bukan hanya ibunya tadi, bukan hanya para ustadz dari, bukan. Kita semua setiap mukmin itu ada kewajiban untuk ila sabili rabbik, kata Allah. Untuk itu muannats atau mudzakkar sama, pria wanita, serulah manusia kepada jalan Tuhan. Karena tugas kita di sini di muka bumi adalah khalifah dan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Aku tidak menciptakan makhluk yang bernama manusia dan jin itu hanya beribadah kepada kita. Menjadi khalifah di muka bumi dalam rangka ibadah kita kepada Allah, tidak lain. Jadi kalau ada manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah itu aneh. Tapi Allah yang tetap aja memberi karunia. Matahari tetap terbit dari timur, dia memberikan sinarnya, terbenam di sebelah barat. Hujan tetap menurunkan air hujannya. Sumur-sumur tetap mengeluarkan sumber-sumber air. Seandainya Allah berkeinginan atas kekafiran hamba itu, dia tidak keluarkan air dari sumur-sumur. Sungai dibuat kering, malam dibuat sepanjang masa itu malam, atau sebaliknya sepanjang hari itu siang saja, tidak pernah malam. Apakah bisa menjadikan itu?
Wa alayya hayyun kata Allah. Bagiku kata Allah mudah, sangat mudah. Bahkan mengadakan kamu yang dari tiada menjadi ada aja mudah bagi Allah. Apalagi sudah pernah ada. Membangkitkan manusia itu perkara yang sangat kecil. Hayyin dan mudah. Maka ketika Allah menciptakan Isa, menciptakan Adam, menciptakan contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran, sangat mudah bagi Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW dalam berdakwah itu beliau menghadapi berbagai macam problem, ada rumusan-rumusan ketika yang dibacakan dari ya alladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bersandarlah kalian, senantiasa bersandar kalian dengan sabar dan salat. Ada ayat sebelumnya yang bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kehidupan dalam dakwah beliau. Di antaranya adalah di awal juz kedua surat Al-Baqarah itu ada satu perintah yang itu menjadi barometer kekuatan iman Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah, salat beliau itu menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Karena Mekah masih dipenuhi dengan berhala-berhala, maka Rasul menghadapnya ke Baitul Maqdis. Dan ketika itu ada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Tidak terbayangkan Rasulullah orang Madinah itu akan keluar dari Madinah. Kekuatan ekonomi, hantam itu dimiliki oleh orang Yahudi. Ideologinya mereka punya lebih dahulu. Taurat turun kepada mereka, Injil turun kepada mereka, Zabur turun kepada mereka. Ideologi mereka sangat kuat. Politik mereka menguasai. Ekonomi apalagi mereka punya benteng-benteng, punya gudang-gudang persediaan yang mampu bertahan sampai 1 tahun kalau dikepung gitu. Selama 1 tahun bertahan mereka kuat. Bahkan Allah mengatakan, kalian tidak mengira bahwa orang-orang yang begitu akan bisa terusir dari kota Madinah. Engkau Muhammad tidak mengira mereka. Surat Al-Hasr mengatakan. Jadi Rasulullah ketika itu ya salatnya menghadap Baitul Maqdis. Tapi ketika turun ke gundah gulana Rasulullah ketika setiap Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu ada perasaan yang tidak senang. Ada perasaan kok menghadap ke sana. Kenapa tidak menghadap ke Mekah? Tapi karena belum turun perintah Allah, tidak berani Rasulullah SAW. Berdasarkan perintah Rasulullah itu menjalankan setiap ibadah yang dilakukan itu berdasarkan perintah. Nah, jadi ibadah berdasarkan perintah berarti tertolak bahwa rajul tertolak. Saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Akan berkata orang-orang bodoh itu wahai Muhammad. Saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Karena mereka terbiasa melihat engkau beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika engkau kuperintahkan untuk fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, palingkan wajah menuju Masjidil Haram, maka mereka akan berbicara luar biasa. Orang-orang yang begitu, orang-orang munafik juga demikian. Maka seorang kita ketika kita menghadap ke barat, bukan ke barat ya sebenarnya, ke Ka'bah, itu berdasarkan perintah Allah. Bahkan ketika kita umrah, ya alhamdulillah. Allah menjadikan hajan mabruran, wasa'an masykuran, wa damban maghfuran, wa amalan shalihan maqbulan, wa tijaratan tabuha. Mudah-mudahan umrahnya diterima oleh Allah. Dijadikan umrah yang makbul. Nah, itu ketika menghadap ke Ka'bah, itu kan bangunan batu loh. Buat apa kalau bukan karena perintahnya kita menghadap bangunan itu buat apa? Hanya karena perintah Allah saja. Maka aku menghadapkan wajahku ya Allah ke kiblat. Karena itu perintah
perintahmu ya Allah. Kalau bukan karena perintahmu, aku tidak akan menghadapkan wajahku ke kiblat. Karena Allah perintah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka ketika kita sholat ibadah itu berdasarkan perintah Allah, bukan berdasarkan keinginan kita, hawa nafsu kita. Ketika terlihat pergolakan begitu, Rasulullah diberitakan kepada Allah, udhkuruni adhkurkum, kata Allah, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu, kata Allah. Washkuruni wala takfurun, bersyukurlah kamu kepada aku, jangan kepada selain aku, jangan kepada Pak maaf Presiden, Pak Direktur, mohon maaf juga dan suami. Bersyukur kepada engkau, jangan menjadi kufur. Rasulullah SAW, saya sambil itu tidak apa-apa. Alhamdulillah alladzi sakhkhara lana al-jurada wal-bahra wa lam yaj'alhu min harjatin bidhil mubin. Alhamdulillah, ketika Rasulullah SAW berangkat dari, ada satu peristiwa yang menarik ketika beliau Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang itu ditempuh hanya beberapa saat saja. Teknologi waktu itu tidak bisa membayangkan, karena belum ada di kepala manusia pada saat itu memori kendaraan yang mau kecepatannya seperti itu. Maka mereka mengatakan Rasulullah bercerita itu gila, khayal Rasulullah, karena memori mereka, isi kepala mereka belum pernah melihat, belum pernah mendengar ada kendaraan yang secepat itu, kecuali atas dasar keimanan saja seperti Abu Bakar. Dan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Kita mendengar kendaraan itu namanya Burak. Ya Allah, Rasulullah SAW itu sudah diperlihatkan oleh Allah ritme kalau kita buat anggaplah begini ya, ini kosong gitu ya, kita isi semua di dalam ini, kita isi ada yang naik menanjak, ada yang turun, kita isi air dan sebagainya. Kemudian kita isi semua berangkat dari sini, dia menuju ke sini. Kalau semua berjalan dia kan tahu, kita kan tahu itu semut nanti akan masuk ke dalam laut, itu nanti semut akan naik ke atas gunung dan seterusnya. Karena kita lihat, ilustrasi yang sederhana mungkin yang bisa saya berikan itu ya Allah. Maka ketika dia melihat kehidupan kita akan begini, Allah beritahu kita buat jangan kau berbuat begini, berbuatlah begini, berbuatlah begini, jangan kau. Karena Allah tahu ritme kehidupan itu, dia maha tahu. Bahkan surga dan neraka itu dia sudah tahu. Bagi Allah sudah selesai semuanya. Maka dia ceritakan kepada kita, kamu jangan berbuat begini. Bahkan tadi dalam Jumatan saya mengatakan, nanti iblis di pintu-pintu neraka itu dia memproklamirkan diri, berlepas diri dari kebohongan, dari janji yang pernah dia sampaikan. Iblis itu berlepas diri. Itu Allah sudah ceritakan kepada kita di Al-Quran, karena Rahman dan Rahimnya Allah. Diceritakan kepada agar kita tidak tergelincir. Bahkan dia ceritakan bagaimana percakapan antara Adam, malaikat dan Allah, termasuk ada juga iblis. Ada yang tahu berapa kali Allah cerita tentang Adam, iblis dan malaikat itu? Berapa kali? Dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Rasulullah cerita berapa kali berkisah tentang itu. Kalau Allah usjudu di Adam. Kenapa Allah berbolak-balik bercerita tentang itu semua kepada kita? Bahkan cerita itu lebih banyak daripada ceritanya Ibrahim, daripada ceritanya Musa. Banyak bercerita. Kenapa? Ada esensi apa ya? Ada potensi dari diri kita. Kita bisa seperti Adam, kita bisa seperti iblis, bahkan kita bisa seperti malaikat. Karena Allah berikan kita kebebasan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Aku berikan, aku hembuskan kepada manusia
rohku atau kebebasan berbuat terserah dia mau berbuat. Yang malaikat menyampaikan kepada Rasul, manu masyikta, Muhammad berbuatlah kau sekehendaknya, fa innaka mayyitun, kau akan menjadi mayit, kau akan mati. Terserah kau berbuat semua, tapi ketahuilah kau akan mati. Nah itu kita perhatikan. Orang yang cerdas itu berpikir apa yang dia siapkan ketika hendak mati atau setelah ada dia di dalam kubur, dia mempersiapkan dirinya. Aku akan mati. Ketika dia menggotong mayatnya, dia sadari bahwa dia akan mengalami hal yang sama dengan jiwa. Saya akan mati. Saya akan kembali kepada Allah. Terserah Allah. Apakah saya akan dihidupkan kembali atau saya akan dimusnahkan, dihilangkan? Terserah Allah. Karena 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu kita tidak ada apa-apanya ketika kedua orang tua kita belum bertemu. Hal ata'ala al-insani hayyun minad dahr lam yakun syai'an madhkuran. Tidakkah manusia merenungi bahwa suatu saat ini dia belum bisa dikatakan sebagai sesuatu apapun? Surat Ad-Dahr, surat Al-Insan ayat yang pertama. Sebagai sesuatu apapun gitu. Ketika orang tua kita belum bertemu, di mana kita berasal? Di mana kita berada? Kita bertanya di sini. Di mana aku ya Allah? Ketika itu ya Allah. Oh, ceritakan kepada kita di Al-Quran. Berada di genggamannya. Tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Hanya Allah yang tahu saja. Kehidupan, kematian. Itu Allah saja. Ketika habis di perjalanan itulah Rasulullah melihat bagaimana dahsyatnya Allah. Dia melihat bagaimana kehidupan ini dari mulai di awal, pertengahan, di akhir, sampai surga dan neraka diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan akhir kesudahan orang-orang itu diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian dia menghadap Allah. Pulang dari Sidratul Muntaha, 2 kata yang diucapkan Rasulullah SAW. Ma amara ya'malu wa manahaku fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan, apa yang dilarang olehnya tinggalkan. 2 kata kepasrahan. Kalau bahasa Surabaya pasrah bongkok, asal taat pada Allah, nggak usah macam-macam, pasrah saja, kasih baik-baik. Allah itu baik, ketetapannya semua baik. Termasuk musibah yang menimpa hamba itu pasti baik. Cuma kita kadang-kadang pikirannya pendek, relatif. Kita menilai berdasarkan apa yang ada di kepala kita, memori kita. Kadang-kadang subjektivitas kita muncul. Jadinya kita kalau begini, kita sudah dulu. Saya pernah ketika haji dulu, udah haji. Ini cerita dari kota Mekah menuju ke dari Madinah ke Mekah. Maaf. Dari Mekah ke Madinah. Setelah masuk kota Madinah, kita sudah lihat Masjid Nabawi. Oh, itu Masjid Nabawi, ada pengarahnya. Nyeletuk. Kan belum berhenti bisnya itu. Nyeletuk jamaah. Ojo-ojo awake dhewe Mekah iku nek cedak gunung iku ya. Aduh, saya tidak Allah. Istighfar Allah. Kok ya teman, kok ya tahan omongan ini. Jangan keluar omongan itu. Ini di tanah haram. Ini di Mekah Madinah, di tanah haram. Jangan kata-kata itu keluar. Ojo-ojo ya cedak gunung itu atuh ya ternyata juga menuju ke dekat gunung ya. Tapi tidak apa ya. Langkahnya itu kan berbeda pahala. Alhamdulillah. Jadi itulah jemaah sekalian. Ketika Rasulullah menghadapi itu dan beliau hanya mengucapkan 2 kata saja dan beliau dari situ minta apa yang diperintahkan oleh Allah lakukan, apa yang dilarang olehnya tinggalkan. Kemudian Allah lanjutkan dengan ayat berikutnya. Selain mengingat Allah, karena mengingat Allah yang membuat hati kita tenang. Ya mohon maaf, kalau nggak punya kerjaan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kamu malah ngamuk. Ada orang yang di dalam masjid
Kok dia hanya pikir-pikir gitu ya? Dimarahin sama keluar. Bukan dengan cara itu seperti itu mengingat Allah. Kamu bekerja mendapatkan rezeki, berikan rezeki kepada nafkah istri dan anakmu, itu mengingat Allah. Karena Allah perintahkan kau untuk menafkahi mereka. Yang kita ambil istri kita ini, mautikan ghalidan katanya. Kita kan ambil amanah itu dari bapaknya, dari orang tuanya, mesti kita ambil. Pundak menjaga pundak amanah itu kita ambil, kita letakkan di pundak-pundak kita, sehingga istri anak itu menjadi tanggung jawab kita. Yang sebelumnya itu tanggung jawab orang tuanya, kita ambil, kita letakkan di pundak kita, dan kita bukan tanggung jawab kepada Allah. Belum merahir kata kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinan kalian. Orang yang ada di rumah kalian akan diminta bertanggung jawab istri anak. Kau taklim mereka atau tidak? Kau didik mereka atau tidak? Yang tadinya taklim itu, pendidikan itu di tangan orang tua mereka, sekarang ketika engkau ambil istri itu dari, si wanita itu dari tangan orang tuanya, engkau ambil menjadi kamu yang tadinya seluruhnya haram, bahkan engkau melihatnya saja haram, karena satu lafazmu saja dia menjadi halal, satu akad saja dia menjadi halal seluruhnya. Hanya karena ucapan angka itu kan, ucapan akad itu dia menjadi hal seluruhnya. Kau ambil amanah itu, dan kelak Allah akan menanyakan tentang amanah itu yaumul mahsyar. Allah akan bertanya kepada kita. Bahkan sebelum bertanya, buku catatan ini amal perbuatan kita itu sudah dibuka oleh Allah. Silakan Bapak Ibu sekalian buka di surat. Ada yang tahu? Ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasib. Surat apa? Surat Isra, Al-Isra. Ya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Setiap manusia letakkan semuanya di kepalanya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Itu cerita gaib itu. Bagi kita itu cerita gaib, tapi kita harus mengimaninya. Karena hari itu kita masih akan mendapatkan, kita akan ketemu hari itu. Rahman dan Rahimnya Allah menceritakan, engkau akan mendapatkan hari itu. Setiap manusia meletakkan tanggung jawabnya ada di kepalanya. Maka kelak dia akan aku bukakan seluruhnya dalam bentuk catatan, dalam satu bentuk buku. Kita bayar tahu mansyura, buku yang dihempaskan, dihamparkan di hadapan. Allah hanya mengatakan, Ikra kita, bacalah catatan amal. Kafa binafsika yawma 'alaika hasiba. Kau akan menjadi saksi, memutus atas perkara. Kemana engkau hendak ditempatkan? Apakah memang pantas engkau meminta surgamu, atau engkau berserah diri pasti untuk masuk ke dalam neraka? Surat Az-Zumar akhir. Karena catatannya semua merah, maksud tidak pantas meminta. Ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Rasulullah berikan syafaat kepada kami. Padahal Allah sudah mengatakan, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Kalau tanpa izin Allah, tidak akan mungkin Rasulullah memberikan syafaat. Tidak berani. Bahkan seluruh makhluk itu semua tertunduk ketika dikumpulkan. Lihat saja surat Tahrim, ketika Allah mengatakan, ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Semua makhluk itu tertunduk, tidak bisa kepalanya bergerak ke atas, tidak bisa. Karena dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sekalipun tunduk semuanya. Manusia pertama yang diizinkan untuk mengangkat kepala itu Rasulullah SAW. Fadhkuruni yadhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingat aku, engkau akan tenang. Barang siapa mengingat Allah, hatinya akan menjadi tenang. Tapi mau ingat ketika dia kerja, dia ingat Allah. Aku harus jujur ya Allah. Ketika suami memberikan nafkah kepada istri, aku harus jujur. Hak istri, aku nafkah. Ini ada yang dirisahkan. Ini ada
Dewi bagi HP ini bojone ndelok. Apa mah? Ndelok mah. Kamu mah cerita rahasia kamu. Kenapa? Memangnya kenapa? Bukankah kita sudah percaya kepada istri kita? Bahkan seluruh tubuhnya halal untuk diri kita. Kenapa ada yang kita sembunyikan di antara kita? Apa yang kita sembunyikan? Dia juga bagian dari kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kata Allah. Dia para wanita itu adalah baju dan kau baju dirinya. Artinya kan ada kesatuan. Tidak perlu dipisah-pisahkan, tidak perlu ada disembunyi-sembunyikan. Kenapa kalau kita sembunyikan gitu? Oh kata pasur mas, terus main. Siapa tahu kalau kita salah, Pak, pokoknya ini kok dibuka, oh ya astagfirullah, terus main. Malah diingatkan kita kan, seperti hari kita salat, ketika kita lupa, subhanallah, langsung kita hapus salah. Siapa tahu dengan kita terbuka ini ada yang kita tahu. Oh ini coba sama dengan lupa. Maaf ya, maaf ya. Astagfirullah ya Allah. Ampunilah dan dosaku ya Allah. Bisa jadi lewat anak kita, lewat istri kita, atau bahkan orang tua kita mengingatkan diri kita. Saya sampai dia kasih waktu jam berapa? 2:30. Belum masuk tiga. Ingatkan saja. Nanti ada tanya jawab apa ya? Ada. Jangan banyak-banyak ya. Baik. Ayat selanjutnya Allah katakan, "Asta'inu ya alladziina ista'inu bis-sabri was-salah." Ada rumusan. Udzkuruni kata, ingatlah. Adzkurku, maka aku akan mengingat. Dalam hadis qudsi Allah bercerita bahwa orang itu dicintai Allah, disenangi Allah. Aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya ketika dia, aku akan menjadi matanya ketika dia melihat, aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Karena dia dekat dengan aku, dia selalu mengingat aku dimanapun. Ketika dia sekolah dia ingat aku, ketika dia mengajar dia ingat aku, ketika dia bekerja menandatangani proyek dia ingat aku, bahwa ada yang mengawasi dirinya, maka dia akan jujur. Ya Allah, astagfirullah. Ketika dia ditawarkan satu pekerjaan, satu jabatan, asal engkau mau melakukan ini, itu haram untuk saya, tidak bisa. Ada Allah yang mengawasi. Jadi Umar ketika dia mengarahkan satu api kembali, campuri dengan air. Fa'air Allah, kata kembali. Kalau begitu di mana Allah? Aku lihat dia di mana Allah akan aku letakkan. Dia maha melihat, maha mengawasi. Bukankah Allah itu mengatakan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin? Dialah yang awal, yang akhir, zahir dan batin. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. La yufa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah karena dia di luar dimensi, ruang dan waktu. Terlihat jablah, kemudian jelas semuanya. Tidak ada yang disembunyikan. Itu Allah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Bersandarlah kalian kepada aku dengan salat, sabar dan sabar. Itu senjatanya. Dalam diri kita mengingat Allah, bersyukur kepada Allah. Berapapun yang dihasilkan suami, alhamdulillah. Makasih Pak ya, mudah-mudahan. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah katakan aku bersama orang-orang yang sabar. Ikhwan fillah. Kalau kita mengenalkan kata-kata sabar, kita kembali kepada Al-Quran. Jangan kita terjemahkan sabar menurut bahasa ini Indonesia. Kata sabar itu ada dalam Al-Quran. Maka kita kembalikan kata-kata sabar. Apakah sabar yang diinginkan Allah? Allah beritakan dalam surah Al-Aqaf. Allah katakan, bersabarlah kau seperti halnya sabarnya ulul azmi. Jadi yang kita contoh adalah para utusan Allah itu. Siapa ulul azmi? Fasbir kama sabara ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? 5. Yang pertama
Ibrahim, Ono ya, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya. Al-Quran bercerita itu semua. Bahkan Allah tegaskan bagaimana Nuh itu sabarnya dia dalam berdakwah. Manusia cerdas yang berumur panjang, mulai dari dia menanam pohon sampai pohon itu bisa dipanen, kemudian dari batang pohon itu dia buat kapal yang Allah perintahkan, isna'il fulka bi'ayunina, hai Nuh, buatlah kapal dengan ilmu yang aku berikan kepadamu. Allah ajarkan manusia pertama pembuat kapal itu Nuh, bagaimana bentuk kapal yang dia menghadapi air itu dia tidak terpecah, tidak terbelah kapal itu manusia pertama. Makanya 950 tahun umurnya panjang. Itu pun yang menerima dakwahnya beliau hanya sedikit. Coba kita baca Al-Quran, ya Allah. Cerita-cerita tentang para nabi-nabi itu menguatkan beliau Rasulullah SAW dalam berdakwah, sehingga motivasi beliau tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Kayak gini, masih ada yang kurang besok datang, diundang lagi, jangan hanya sekedar sakit itu besok. Ajak lagi. Biar taklim itu tersebar luas. Ibrahim itu bahkan dikatakan Khalilullah, berapa puluh tahun dia tidak punya anak, mengharapkan keturunan, belum diberi oleh Allah, tapi dia sabar terus, berusaha terus. Maka ketika saatnya datang, dia menikahi Hajar, kemudian Allah berikan dia keturunan, Allah uji dia. Anaknya Ismail datang lewat mimpinya kepada Ibrahim untuk disembelih, tapi dia tetap masuk karena cintanya kepada Allah. Ibrahim tidak berpikir namanya kelak akan disebut sampai yaumul qiyamah. Tidak berpikir Ibrahim namanya kelak akan disebutkan sampai yaumul qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kan disebut terus namanya sampai dia berpikir dia. Yang penting dia hanya melaksanakan fa'atamahul, dia hanya menyempurnakan dengan kualitas terbaik dalam setiap ibadah yang Allah perintahkan kepadanya. Itu Ibrahim. Musa pun menghadapi Fir'aun, penguasa. Nah, kita sekarang juga menghadapi penguasa. Jadi Al-Quran bercerita bagaimana trik engkau menghadapi penguasa. Ini cerdas kita dibuat oleh Allah. Ummatan wasatan kita dikatakan Allah, umat yang cerdas. Pertengahan itu umat yang cerdas. Mana tahu yang baik dan yang buruk. Batas mana yang halal, yang haram. Itu ummatan wasatan. Dia tahu mana batas yang halal dan yang haram. Musa yang menghadapi Fir'aun, bahkan Musa itu disebutkan oleh Allah di Al-Quran itu hampir 120 tempat, banyak sekali. Ya kita ambil Ibrahim. Bahkan Musa itu yang tadinya dikatakan oleh katakan kepada Fir'aun qaulan layyinan, perkataan lemah lembut. Tapi begitu saat tertentu pada anti klimaksnya, di awal Musa mengatakan berdakwah kepada Fir'aun qaulan layyinan. Tapi di akhirnya, lihat surat Yunus ayat 85-86, itu Musa berdoa kepada Allah, ya Allah kunci hati Fir'aun, jangan kau berikan hidayah kepadanya, Allah, hilangkan kekuasaannya ya Allah. Allah cerita itu kepada kita di Al-Quran. Dahsyat itu Musa, doanya itu, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin, ya Allah, jangan kau jadikan orang zalim itu sebagai penguasa kami ya Allah. Itu doanya dahsyatnya Musa. Jangan kau jadikan orang kafir itu sebagai penguasa kami ya Allah. Itu doanya Nabi Musa. Karena dengan kezalimannya, dengan kekafirannya, dia akan mengkafiri kami ya Allah. Dia akan menzalimi kami, memberi ujian-ujian kepada kami ya Allah. Al-Quran banyak bercerita sehingga bagaimana sikap kita terhadap kondisi ini, kondisi termasuk sabar kita. Sabarnya kita seperti sabarnya para utusan Allah, tidak kasih gigi kanan tempeleng, kasih gigi kiri tempeleng terus diam aja. Oh bukan gitu.
Rasulullah ketika sabar itu, lihat bagaimana Rasulullah sabarnya di Mekah. Mampu dia melawan orang kafir Quraisy. Face to face mampu, berhadapan mampu. Dia bangsawan, dilindungi oleh kaumnya. Sampai perlindungan mati pun dilindungi oleh kaumnya. Tapi Rasulullah berpikir, kalau saya melawan, pengikutku habis. Ya kan? Nah, kemudian di Madinah, itu pun Rasulullah tidak serta-merta ketika turun perintah. Udzina lil ladzina zalamu an yuqatalu. Diizinkan orang-orang yang zalim itu untuk berperang. Waduh, lawan Rasulullah SAW. Itu sabarnya Rasulullah. Jadi tidak hanya ya, sementara kita dengarkan Rasulullah ketika diperintah kotoran itu diam saja. Fatimah dengan terisak-isak nangis membersihkan. Itu di Mekah. Coba di Madinah. Madinah gak gitu. Orang Yahudi baru Rasulullah berkunjung karena seorang muslimah yang dinistakan itu di pasar Yahudi. Rasulullah meminta pertanggungjawaban orang-orang Yahudi yang datang ke rumah orang-orang Yahudi. Banyak Qainuqa dia datang, maka orang-orang Yahudi naik ke atas plafonnya, menyiapkan batu dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Salah satu besar Yahudi bilang, jangan kau lakukan. Allah akan memberitahu dia karena dia utusan. Malaikat akan memberitahu dia karena dia utusan. Ngeyel naik ke atas menyiapkan batu, mau dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Tidak berapa lama Jibril datang, pergi. Rasulullah pergi. Abu Bakar, Umar, Ali masih diam, dia tidak tahu. Rasulullah pergi meninggalkan kampung Bani Qainuqa. Tidak balik-balik. Sahabat yang lain kemudian keluar. Ini Yahudi benar ini. Rasulullah tahu ini. Ketika sudah berkumpul, lawakan apa ya Rasulullah tidak balik? Jadi Jibril datang kepada kita memberitahu bahwa Yahudi itu akan melemparkan batu dari atas. Baik, kita kumpulkan pasukan. Kita datang mereka. Kepung, usir. Itu sabar. Jadi pilihan dia. Kita harus sabar seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya umur ini. Baik, kita kira itu. Alhamdulillah. Saya kira dia cukup waktu dan jawab ya. Tidak waktu asik. Jadi, mohon maaf kalau terlalu panjang mungkin ya. Saya juga terlalu asik. Alhamdulillah, saya berdoa saja kepada kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ni'mal wakil mazid. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah rangkaian acara pada siang hari ini. Kami atas nama pimpinan ranting Madawajar dan jajarannya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.